Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini Dapur Alia mau membagikan resep untuk camilan takjil buka puasa yaitu cilung, aci digulung. Pertama-tama masukkan bahan keringnya ada 7 sendok makan tepung tapioka atau bisa juga diganti dengan tepung aci ya teman-teman. Kalau di tempat saya itu namanya tepung aci alias tepung sagu. Kalau di gram ini 70 gram. Tambahkan bumbu halusnya ada merica, garam, dan kaldu jamur sesuai selera aja. Lalu tambahkan 200 ml air. Ini jajanan sangat viral banget ya teman-teman dan banyak disukai oleh kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Karena selain murah, rasanya juga enak banget. Di sebagian daerah mungkin namanya beda-beda ya teman-teman. Ada yang bilang papeda, ada juga yang bilang cilung. Biasanya cilung itu kan bahasa Sunda ya, aci digulung. Kemudian siapkan 2 butir telur, bumbunya sama, ada garam, merica, dan kaldu jamur, lalu dikocok lekas. Nah, untuk toppingnya saya pakai dua macam saus, ada saus tomat dan ada saus pedas, lalu 1 sendok makan maizena. Kalau maizenanya boleh skip ya teman-teman, ini hanya option aja. Oke, sekarang kita memulai. Di sini saya itu pertama kalinya yang membuat cilung. Jadi saya pengen tahu gimana caranya menggulung yang kayak kelihatan gampang banget. Kalau beli di abang-abang itu kayak gampang banget dan rasanya enak. Jadi penasaran banget gimana susahnya dan gampangnya membuat cilung yang sangat simple secara nama, enak secara rasa, tapi pembuatannya belum tahu. Nah, ini langsung aja. Tadi aku udah memanaskan margarin sedikit, lalu tuangkan adonan pertama yaitu acinya atau sagunya. Dan di sini teksturnya saya akan baru pertama kali, jadi nggak tahu ketebalan dan ketipisannya kayak gimana. Langsung aja saya biur-biur aja gitu. Dan saya masukkan juga untuk telurnya, kemudian dikasih sambal. Nah, ini yang saya utamakan, sambal yang tidak pedas. Lalu saya juga menambahkan mayonaise tanpa saya oles-oles dulu karena memang masih pertama, jadi udah panik aja karena saya melihat ini teh udah kering gitu. Jadi langsung aja saya ambil tusuk sate, saya gulung-gulung, dan ternyata tidak semudah yang saya bayangkan teman-teman. Menggulungnya itu tidak semudah itu, tapi nggak putus asa. Pokoknya ini yang pertama gagal. Untuk yang kedua saya akan coba lagi. Ini saya katakan gagal aja, tapi kalau rasa pasti enak lah, cuma menggulungnya atau tampilannya kurang menarik gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk yang kedua kalinya saya keceret-keceret aja. Yang pertama yaitu sama kayak tadi ya, yaitu acinya, lalu saya pecret-pecret juga untuk telurnya, dan saya membuatnya yang lebih tipis dari yang sebelumnya karena yang sebelumnya agak tebal gitu ya teman-teman. Nah, ini setelah saya pipihkan, saya tambahkan lagi supaya bagian tengah yang bolong-bolong itu tertutupi. Untuk apinya kecil aja ya teman-teman, tidak terlalu besar karena ini kan cepat matang dan juga makanan yang ditipiskan, jadi nggak terlalu lama juga matang. Tambahkan juga saus dan mayonaise. Kalau saya lihat di tukang jualan itu suka menambahkan ini ya teman-teman, bubuk cabai, itu masuk saya selera aja. Dan sekarang saya lebih tenang, jadi saya ini oles-oles dulu, saya ratakan dulu si toppingnya supaya menyatu gitu ya teman-teman. Dan setelah mengering saya pun mulai menggulungnya. Nah, sekarang saya berpikir barangkali harus ditusuk dari samping supaya terkunci gitu si papedanya. Nah, setelah terkunci kayak gini, saya berusaha untuk melintingnya pelan-pelan, dan saya berpikir ini juga masih belum sempurna ya teman-teman, tapi lebih baik dari yang tadi. Mungkin kayaknya jangan terlalu lebar supaya lebih mudah menggulung ya, karena lagi-lagi saya masih adonan yang kedua, jadi ya udahlah, yang penting mah jadi gitu, tadi pikir gitu. Nah, ini udah bisa digulung walaupun belum serapi yang saya inginkan, tapi sudah lebih baik dari yang pertama.
Oke, sekarang ke adonan yang ketiga, mudah-mudahan adonan yang ketiga lebih baik lagi. Dan saya tuangkan seperti tadi, adonan pertama dari aci, kemudian adonan yang kedua dari telur, dan ini lebih tipis dan saya lebih mempersiapkan diri gitu ya, tidak sepanik di awal-awal adonan tadi. Lalu saya kasih topping lagi sama seperti tadi dan sekarang lebih diratakan. Nah, sekarang saya mau mencoba dengan cara ditusuk tapi kayak disemat gitu. Nusuknya itu kayak jaring-jaring mau jahit pakaian gitu ya, teman-teman, tusuk-tusuk-tusuk gitu. Dan untuk adonan yang ketiga, alhamdulillah berhasil. Kemudian saya lakukan ke adonan-adonan berikutnya dengan cara yang sama ya, teman-teman. Alhamdulillah ya, walaupun tidak mudah, ternyata saya bisa berhasil membuat camilan untuk buka puasa, yaitu cilung. Semoga teman-teman suka, selamat mencoba karena ini rasanya enak banget walaupun harus ada teknik yang kita lakukan gitu ya dalam menggulungnya terutama. Oke, selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.